Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas CF Moto aja dengan setup off-road, karena beberapa minggu terakhir gue emang lagi fokus latihan off-road. Soalnya mau ada event ya, jadi si CF Moto gue ini dari ban aja gue udah pakai ban off-road 100% gitu loh. Nah, jadi ada beberapa kendala kalau motor adventure. Kan velgnya dia nih lebar ya. Emang bawaannya tuh lebar. Jadi, aduh, gue harus dari sana ya. Jadi, dengan velg lebar, ban enduro ini rata-rata untuk velg kecil, untuk velg yang nggak terlalu lebar ya, karena ban-ban enduro itu kan, velg-velg sepeda enduro kan nggak besar-besar. Rata-rata depannya 160 lebar velgnya ya, 160, belakangnya bisa 215. Nah, ini kalau nggak salah bawaannya ini yang belakang aja udah 3,5 kayaknya, atau 300 ya. Kepo. Wah, kerasnya sampai juga. Nah, jadi kemarin dia ini masuk rel kan, gue masuk rel. Nah, jadi si ban gue ini lepas dari bibir velgnya. Mungkin pas masuk di rel yang sempit ya, jadi dia ketekan, area sampingnya ini ketekan, jadi dia neken masuk gini, dia lepas lah dari si bibir velg ini. Emang bukan buat peruntukannya, bukan buat velg adventure, karena ini bannya kecil banget gitu, sempit dia. Buat di velg enduro mungkin masih oke ya, tapi buat di velg adventure dia harus ditarik, harus ngelebar, karena harus mekar gitu, buat biar bisa nyampe ke grip velg belakangnya si CF Moto ini. Jadi pas waktu masang gua pakai bantuan bengkel mobil. Supaya bisa mekar harus ditembak pakai basoka gitu. Itu pun 5 kali percobaan dia baru mau mekar. Itu gue pakai off-road 1 kali masih oke. Off-road keduanya ternyata karena relnya agak ekstrim kali ya, dia jadi lepas. Nah, mungkin berikutnya adalah gue mau pasangin ban dalam kali ya. Biar dia nggak lepas-lepas lagi. Tapi ya, semoga ngefek ya. Kalau nggak, mau nggak mau, opsinya adalah gue ganti wheelset
ganti wheelset, cuma bingung pakai wheelset apa. Kalau browsing di website itu ada SOS, tulisan namanya SOS Racing, dia jual full set buat CF Moto dari si oops, sorry. Dia jual wheelsetnya mulai tromol sampai full set velg. Itu emang PNP CF Moto. Tapi tahu sendiri kan, rupiah sangat kuat. Jadi harganya kalau masuk sini, wow. Nah, opsi kedua, kalau memang nggak bisa, mau nggak mau, gua pakai ban adventure. Cuma gue ini kan emang kepengennya mainnya off-road ya. Jadi itulah kenapa gue beli ban off-road. Ban off-road itu kan ban adventure itu kan komposisinya adalah, setahu gue yang paling maksimal adalah 80-20. 80% off-road, 20% aspal. Nah, si ban adventure yang 20% aspalnya itu di jalur terabas itu sangat mengganggu loh, itu beneran itu. Meskipun dia bilang 20% gitu, tapi 20%-nya pada saat lo dapet obstacle, nah si 20% itu bener-bener bikin repot gitu. Dan itu benar gitu loh, karena emang peruntukannya dia bukan untuk dia bukan untuk 100% off-road gitu loh. Sementara kalau gua off-road ya emang tujuannya adalah ya gue nyari jalur off-road gitu lah, ya kan. Nah, si 20% itu sangat mengganggu ya. Nggak ada ban adventure yang 100% off-road. Ban motor adventure ya, kita ngomongnya bahas motor adventure. Kalau ban dalam gue pakai dari merek apa ini? Primax yang heavy duty. Jadi ya
Semoga dia benar-benar heavy duty. Nah, tapi ada juga yang bilang, Bang, itu kan motor adventure, kenapa dipakai terabas? Gitu. Kenapa nggak beli motor terabas aja, enduro aja, gitu. Ya, ya itu kan opini orang, ya beda-beda. Kalau gue sih, gue masih pengen merasakan sensasinya off-road pakai motor adventure gitu loh. Jadi lu terabas pakai adventure, sensasinya seperti apa, dan gue masih bisa menaklukkan gitu loh, bisa ngehandle motor adventure di track enduro atau di jalur terabas gitu. Itu kan suatu kepuasan tersendiri kalau buat gua gitu. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu, ya itu kan tergantung kesenangan masing-masing. Jadi kalau gua motor adventure gua pakai full terabas, ya karena gua seneng gitu. Gue pengen terabasan pakai motor adventure. Jadi semuanya sama aja, oke? Gitu. Oke. Tapi kan berat bang, motor adventure memang berat. Semua motor itu berat. Mau ringan ya MTB ya kan. Semua motor itu berat. Tapi punya sensasi masing-masing. Mungkin yang punya fisik stamina berlebih, kalian pasti bisa lah ngehandle. Tapi kalau yang staminanya udah Senin Kemis nih, ya jangan maksa, dipikirin lagi mampu nggak gitu, daripada ntar masuk jalur udah energinya habis dulu, capean, akhirnya ngerepotin teman-teman yang lain. Nice. Kita coba yuk, ngembang nggak dia?
Oke, ngembang ternyata. Nice. Nice. Eh, eh. Ini kotor banget nih, berdebu. Jadi kalau dipaksain lagi masang ke situ nggak akan bisa. Jadi harus dibersihin dulu nanti. Oke, bisa ternyata. Jadi gua ke nggak harus ke bengkel mobil buat nembak bazooka. Siapa? Pak RT kebanggaan gue lewat. Apakah ada kebocoran? Enggak ada, aman aja. Terus ada juga yang nanya, bang di bawah off-road enak nggak? Kalau gua yang basicnya juga dulu itu off-roadan, gua bakal bilang ini enak motor ini. Gua malah beranggapan ini adalah motor enduro cuma lebih berat, itu doang. Suspensinya mumpuni banget, enak banget, asal settingan preload sama ribbonnya pas sama berat badan kita, sama riding style kita, pasti enak. Cuma memang gue megang motor ini kan baru, belum lama ya. Jadi namanya perkenalan tuh pasti adalah di ospek sama motornya. Jatuh, ya semua orang juga jatuh, jadi nggak apa-apa. Jatuh itu biasa, asal bukan jatuh karena ngawur ya. Kita jatuh karena memang belum hafal sama motornya gitu loh. Nah, karena jatuh itu lo akhirnya paham, oh ternyata harus begini, oh harus gini gitu. Itu namanya perkenalan sama motor. Terus sekaligus ngebangun chemistry juga sama motor lu, feelnya sampai dapet. Baru pas enduro atau trabas itu enak banget. Kalau berat ya berat ya. Namanya juga motor adventure. Dia berat kosong aja 170 kilo. Berat kosong ya, tanpa bensin. Kalau full tank bisa hampir 200. Cuma kalau lu terabas, jangan di full tank. Jangan di full tank. Lu full tank kalau touring aja. Touring antar kota gitu. Karena memang jaraknya jauh itu. Ya, kalau buat terabas mah jangan. Separuh aja cukup. Dan nggak akan habis itu. Kalian paling kalau pergi terabas ya, enduro paling kan cuma 60 120 kilo lah. Itu lebih dari cukup setengah tangki itu. Keuntungannya adalah motornya nggak lebih berat. Bayangin lu full tank, kalau waduh berat banget itu. Torsi dia ini itu udah berlebih. Torsinya udah berlebih banget. Seperti yang gue bilang, gue malah jarang pakai gigi satu untuk start jalan gitu, karena
karena emang seringan itu gitu loh. Pakai gigi 2 aja dia udah jalan, udah mau narik gitu loh. Cuma memang ada beberapa situasi kondisi lo harus tetap pakai gigi 1 karena emang butuh torsi bawah yang gede buat lepas misal dari obstacle yang lumayan di jalur gitu. Nah itu baru perlu. Cuma kemarin itu gue gue set up lagi. Gue masih merasa buat sedikit technical main coupling, gearnya dia ini masih terlalu berat. Jadi kemarin itu gue ganti gear sprocket depannya. Bawaannya kan 14 ya. Bawaannya 14. Sama gue kecilin lagi jadi 13 biar lebih ringan lagi tarikan bawahnya gitu. Soalnya kalau kita mau main teknik coupling gitu ya, kalau gearnya gak mumpuni juga motornya bukannya ngangkat bet gitu, tapi malah mati motornya, powernya mati dan nggak responsif. Makanya kemarin gue ganti jadi 13. Kalau belakangnya ini gue ganti yang WR3 punyanya WR3, cuma ukurannya matanya tetap 47 karena nggak ada yang lebih besar lagi. Seandainya ada 52, 53 mau gue, tapi ternyata nggak ada aftermarket buat Chef Moto yang mata gear belakangnya sebanyak itu. Jadi ya udah tetap di 47 aja dengan pilihan yang paling tinggi ya, ketemunya di 47. Jadi ya udahlah gitu. Seandainya ada 50, 52 mau gua, biar lebih enak pas technical di jalur ya kan. Selama di bawah terabas irit banget deh nih BBM nih, padahal bukan gasnya kan gila-gilaan ya kalau di jalur ya, RPM tinggi terus tapi ternyata bensinnya konsumsinya gokil. Makanya gue bilang setengah tangki juga nggak akan habis itu main seharian di jalur trek ya, maksimal 150 kilo pp itu nggak akan habis juga. Apalagi kampas kopling, ya benar, kampas kopling tuh paling banyak gue dengar rumor tentang itu. Katanya kampas koplingnya CF ini gampang hangus. Enggak, itu enggak benar. Enggak benar, gue 3 kali terabas fine aja, tidak ada masalah sama sekali. Selama terabas nggak ada masalah sama sekali sama kampas kopling. Jadi yang bilang bang kampas koplingnya cepat habis, riding stylenya dulu.
udah bener atau belum ya kan. Jangan nyalain motor terus. Kita lihat gear ya. Nah, gear depan ini itu standar bawaannya adalah ukuran mata 14. Kalau untuk penggunaan off-road ini gue turunin ke 13, jadi gue dapat torsi bawahnya lebih galak. Jadi pada saat kena jalur technical harus main kopling bukaan gas, si gear rasio gue ini lebih gigit, lebih enak buat dipakai technical gitu. Kalau gue pakai yang standar 14 atau 15 apalagi lebih berat, itu kasihan si mesinnya. Kita udah main kopling, main gas, wat, ternyata si gear rasionya aja masih berat gitu loh. Jadi percuma, nggak akan enak juga. Nah, yang belakang gue pakai WR3, tapi sementara masih ukuran standar di 47. Gue sih pengennya masih di gear 52, 50 atau 52 deh buat belakangnya, tapi belum nemu yang jual atau persamaannya dengan motor apa yang ada ukuran segitu, itu juga belum nemu. Jadi sementara masih di 47. Karena kalau pada saat enduro gue nggak perlu top speed, gue nggak perlu horsepower, jadi gue nggak main putaran atas, gue mainnya di putaran bawah. Jadi semua settingan gearset gue harus ringan buat main teknikalnya enak itu. Handlebar ketiga, handlebar harus rendah ya, jangan dibikin tinggi atau kalian nambahin riser gitu. Itu bikin posisi riding kalian lengannya terlalu tinggi, jadi pada saat manuver itu kesusahan. Jadi dia harus off-road, itu yang gue tahu dari pengalaman sama gue lihat dari setup motor-motornya enduro rider luar. Kayak Mario Roman kan dia pakai CF Moto 450 ya. Dia bilang kalau stang itu, handlebar itu harus rendah. Kalau buat off-road harus lebih rendah, harus lebih lebar. Jadi buat manuver enak, handlingnya enak, agresif. Jadi pada saat jalur kondisinya tiba-tiba belok tajam, tiba-tiba nikung patah gitu, itu masih bisa dikontrol gitu. Tapi kalau handlebarnya ketinggian, setup kalian pas touring gitu, belum sempat diganti pendek, itu bakal kesusahan nanti di jalur-jalur yang sempit gitu. Apalagi namanya off-road kan banyak jalur-jalur yang mengejutkan, ya kan? Jadi kalian perlu reaksi cepat, butuh yang spontan. Reaksi spontan. Nah, itu gunanya handlebar yang rendah dan lebar. Kalau ini gue pakai dari Neken, cuma si busa tengahnya ini gue nggak bisa pasang karena handguard reflex gue ini ternyata dia masangnya dudukannya di riser, bukan klem di stang, tapi dia langsung bikin dudukan di riser. Jadi busa stang gue nggak bisa gue pakai ini dia. Oke, apalagi yang keempat, handguard gue pakai dari reflexracing.com. Cia, gue baca ini kok. Tapi emang Reflex Racing namanya. Handguard pilih yang kualitasnya emang bagus ya. Jadi dia bener-bener ngelindungin
master rem kalian, kabel throttle kalian, lever brake, lever clutch itu benar-benar terlindungin pada saat kalian jatuh. Daripada beli yang murahan tapi ininya rusak, patah, akhirnya impactnya lari ke lever, ke master rem, ke clutch, ke holder, apalagi ya kan. Itu udahlah, ada harga ada rupa, itu benar kualitas. Gua rasa brand luar, gue bukan karena brand minded ya, enggak, brand luar tuh memang dia punya R&D lama, research and development, waktu yang lama untuk menciptakan suatu barang yang benar-benar hampir sempurna ya, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Siap. Kayak gitu. Crash bar SW Motec ya. Gue kemarin ini ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Ini paling penting banget, bukan cuma buat di off-road. Kalian touring jalanan pun gitu. Namanya apes nggak ada yang tahu. Crash bar gunanya untuk ngelindungin, benar-benar ngelindungin. Jangan beli yang murah, please. Ya. Gue kemarin lihat di TikTok, gue nggak tahu mereknya apa, tapi gue rasa itu murah. Jadi di video itu motor ini tuh jatuh ke kanan di jalur tanah, bukan jalur ekstrim ya, dia cuma jalur tanah gravel biasa. Terus dia jatuh kanan, crash barnya itu patah dan ngantem. Gue nggak tahu ya yang kanan apa yang kiri ya, dari video itu gue nggak merhatiin jelas. Pokoknya intinya adalah crash barnya patah dan ngehantem mesin. Gue nggak tahu kalter kanan atau kalter kiri, sampai akhirnya mesinnya itu bolong atau pecah atau gimana. Mesinnya dia itu bolong atau pecah atau gimana, gue nggak tahu, sampai olinya itu tumpah Pak, di jalan. Nah itu karena kualitas dari crash barnya jelek ya. Kalian jangan bilang nggak apa-apa lah murah ini, tapi begitu kejadian seperti itu kalian akan merasa lebih menyesal gitu, karena biaya perbaikan lebih mahal daripada kalian invest di crash bar atau barang-barang safety di motor kalian, dan bener-bener mereka kerja untuk itu gitu loh. Off-road terakhir gue kemarin itu, motor gue ini jatuh ke pinggir jurang, jadi mau dinaikin susah, mau nggak mau dia harus diseret turun dulu supaya dapat stand, diputar balik, dia harus dapat stand buat naik ke atas. Buat naikin ke atasnya itu motor ini harus diseret, ditarik, digeret, dibanting apa segala macam, dan semua bodinya aman 100%, nggak ada yang pecah retak. Setelah gue cek, besetnya cuma satu, cuma di sini nih, lihat, ini doang, dan ini nggak parah gitu loh. Yang lain aman Pak, semua ini aman. Rating spakbor, jangan tanya ya, spakbor ini gue gantian, soalnya ini harga 50 ribuan gue dapat di Facebook lokal, tapi bentuknya gue seneng. Dia pendek, melengkung, ngikutin bundernya ban, jadi lebih kelihatannya agresif aja kalau gue, jadi gue seneng. Dan ternyata aman, dia juga kuat-kuat aja. Visor, kemarin visor gue sempet pas kondisi di evakuasi itu, dia sempet krak nabrak ranting pohon, akar apa segala macam, diseret, tapi ternyata nggak ada yang pecah. Istimewa build quality-nya. Apalagi front fender, jangan tanya, ini mah udah nabrak apaan aja dan aman-aman aja. Nggak ada bodi yang sama sekali lecet, pecah, retak. Stiker aja masih utuh tuh. Ya, itu karena crash bar. Yang kedua, memang build quality body-bodinya si CF Moto ini bagus.
kayak begitu. Oh iya, gue belum bahas jok ya. Jok gue ini, gue nggak ganti, gue nggak beli yang relisit. Gue jok orinya dia, gue tambahin busa, dibikin rata sama belakang. Relisit kan juga begitu ya. Jadi gue belakang ini nggak mengganggu empuknya, busanya nggak gue apa-apain. Karena kalau suatu saat gue bonceng istri, dia masih nyaman duduknya. Cuma busa depan ini emang gue tambahin, gue bikin rata biar rally seatnya dapat looknya gitu loh. Tapi memang posisi rally seat itu memang benar-benar berguna ya buat off-road. Kalau buat touring kalian pakai low seat enak, karena kan nggak perlu berdiri, nggak perlu ngegrip paha sampai atas gini biar motornya seimbang gitu kan. Kulitnya gue pakai dari First Gripper. Hampir semua motor enduro MX Cross pakai First Gripper. Ini yang benar-benar karet ngegrip. Jadi celana jersey kalian nggak akan slip, nge-slide mundur maju mundur, kondisi basah kering itu semua aman, dia tetap ngegrip banget. Jadi kalian nggak akan kehabisan tenaga buat mindahin pantat, majuin pantat, mundurin pantat kalau ke slide dengan cover yang kurang ngegrip gitu. Nah, di video pertama gue di YouTube itu yang bahas kenapa akhirnya gue pilih CF Moto, itu emang pertama kali gue pasang knalpot. Tapi posisi center pipe-nya ini belum gue benerin, jadi dia bener-bener banget ke arah langit. Jadi banyak yang komen protes, emang gitu ya knalpotnya, emang gitu ya. Ntar kalau hujan kemasukan air lah apa. Itu masih pertama, belum gua benerin center pipe-nya. Sekarang udah bener, jadi posisinya udah pas. Knalpot ada yang nanya pakai apa, gue pakai Leavin yang GP Evo yang long. Harganya murah lah, 2 jutaan. Dengerin suaranya yuk. Bismillah. Oke ya, itu dia tadi pembahasan tentang CF Moto spek off-road. Karena peruntukannya gue pakai emang untuk off-road 100%, bukan untuk touring. Kalau touring seperti spek bawaan dari pabriknya aja udah cukup, ya kan. Kalau buat off-road 100% seperti yang gue lakukan, speknya adalah yang tadi, yang harus diganti partnya, seperti itu. Jadi ini motor masih kotor banget dari off-road pertama sampai sekarang belum gue cuci. Oke, semoga buat teman-teman yang lagi nabung biar segera bisa meminang motor ini juga. Gue doain semoga lancar prosesnya.
rezekinya supaya bisa segera meminang motor CF Moto ini gitu. Oke, terima kasih udah nonton, terima kasih udah dengerin sharingnya. Kalau ada saran lagi boleh coret-coret aja di komen, nanti kita diskusi lagi tentang motor ini kayak gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.